Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammad shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirasakan kalau pikiran itu suaranya kayak gimana, Bu? Kalau hati suara kayak gimana? Hey. Yang pertama, manusia itu komponen utamanya sebenarnya untuk komponen utamanya, Bu, itu dua. Yang pertama berbentuk jasad, yang kedua berbentuk dia bentuknya bukan jasad atau disebut dengan ruh itu. Nah, nanti manusia itu diberikan hal lain yang Allah berikan kepada manusia sebagai penopang kehidupannya yang disebut dengan hati. Nah, hati itu adalah pusat pemerintahan dari semua anggota tubuh kita. Itu. Maka kalau Imam Ghazali itu menjelaskan hati itu adalah raja, otak pikiran kita itu adalah perdana menterinya. Itu. Anggota tubuh kita itu adalah para menteri-menterinya. Nah, itu. Ya. Maka kebenaran itu ya, sumbernya itu adalah dari hati. Untuk menerima kebenaran yang hakiki itu sumbernya adalah hati. Karena kalau akal itu dia bisa menolak itu. Tapi sumber untuk menerima kebenaran itu adalah hatinya. Nah, lalu apa fungsi akal? Fungsi akal itu adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akal tahu itu benar dan akal tahu itu salah, tetapi kadangkala kita melakukan kesalahan. Kadangkala kita melakukan sesuatu yang itu salah, itu kita lakukan padahal tahu itu, dan akal kita tahu itu tidak benar. Kenapa bisa begitu? Nah, itu ya, karena yang memerintahkan adalah bukan akalnya, tetapi yang memerintahkan adalah hatinya itu. Nanti ada satu lagi yang disebut dengan dorongan itu. Nah, dorongan itu disebut dengan hawa. Nah, atau nanti dalam Al-Quran itu ada jiwa-jiwa atau dorongan yang dia untuk selalu melakukan kebaikan. Itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, itu nanti ada dorongan kepada jiwa untuk melakukan keburukan. Itu biasa disebut dengan lawamah. Nah, itu lawamah, Pak. Ah, itu la uqsimu binafsil lawamah. Itu ya. Nanti ada nafsu-nafsu yang dia untuk mendorong kita melakukan keburukan. Itu disebut dengan ammaratu bisu. Maka dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Gitu. Nah, jadi manusia itu mempunyai kemungkinan dia melakukan kebaikan, berarti dominasi nafsu mutmainnah lebih besar. Dia melakukan lawam, suka ngeluh dan lain sebagainya, itu berarti dominasinya lebih besar yang nafsu lawamah. Ammaratu bisu juga seperti itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau mudahnya itu lebih besar dominasi mananya, gitu, yang ada dalam hati kita. Maka
akal itu tidak bisa menerima keyakinan, nggak bisa menerima iman akal itu, dan sangat sulit untuk diandalkan untuk menerima keimanan kalau menggunakan akal saja. Kenapa? Karena akal itu tahu alam semesta ini itu ada penciptanya, dan semua orang meyakini meja, bangku yang Bapak Ibu duduki itu nggak mungkin langsung tiba-tiba ada. Itu secara akal manusia meyakininya seperti itu. Tapi ketika manusia ditanya, apakah alam semesta ini ada yang menciptakannya? Nanti dulu. Kenapa? Karena hanya menggunakan akal saja. Maka akal nggak cukup. Butuh yang namanya hati itu. Nah, itulah tempatnya keimanan kita, hati itu. Maka tahun awal 2000-an muncul gerakan jagalah hati. Nah, itu. Iya itu. Nah, terus yang kedua, haditsun nafsi. Nah, itu. Haditsun nafsi itu adalah suatu hal yang lumrah yang ada dalam jiwa manusia. Haditsun nafsi itu adalah pembicaraan yang itu tidak keluar dari mulut kita. Nah, dan itu tidak termasuk ke dalam dosa, karena dia biasanya datang dari wiswas. Wiswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudur. Nah, itu dari kegelisahan dan lain sebagainya. Jadi kalau hati itu sumbernya adalah ilmu. Itu ilmu berarti dia adalah sebuah keyakinan. Jadi ilmu itu sesuatu yang kita tahu, baik secara fakta maupun dia kita ketahui belum terbukti secara fakta itu. Ya, seperti contohnya surga neraka itu kita yakin, kita tahu ilmu, artinya kita yakin tuh ada, cuman secara fakta kita belum bisa melihatnya saat ini. Itu ilmu kayak gitu. Maka untuk membedakannya biasanya kalau suara hati itu datangnya dari pengetahuan atau ilmu kita. Tapi kalau suara-suara bisikan itu ya dari keraguan biasanya. Itu. Maka dalam surat Al-Imran itu Allah sampaikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau hatinya sudah bulat, hati sudah bulat itu artinya apa? Iya, kenapa? Apa penyebab yakin kita itu? Karena pengetahuan kita, gitu. Itu. Karena pengetahuan kita, misalnya kita mau berangkat ke Bekasi lah, gitu. Kita sudah niatnya sudah ada, terus ongkosnya juga udah ada, perlengkapan sudah ada dan sebagainya. Maka kalau kita sudah mempersiapkan semuanya, tinggal satu, tawakal. Artinya apa? Bismillah, saya berangkat ke Bekasi. Yang menyebabkan kita mempunyai keyakinan dalam hati kita itu karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan. Apa pengetahuan kita? Kita sudah mempersiapkannya, kita sudah punya bekal dan lain sebagainya. Maka kita sudah punya semuanya, kita mendapatkan keyakinan. Kalau sudah mendapatkan keyakinan, fatawakal, maka tawakal. Ya, kita jalan ke Bekasi. Entah nanti di jalan seperti apa, kita nggak tahu. Nah itu. Nah itu bentuk, maka disebut dengan tawakal itu tadi. Sudah punya semuanya, jalan. Nanti di tengah jalan seperti apa ya wallahu alam. Nah itu. Nah, ya. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari pengetahuan. Tapi kalau biasanya haditsun nafsi itu dari keraguan-raguan atau bisik-bisikan. Jadi kalau misalnya ada bisik-bisikan dan sebagainya, itu biasanya timbul dari keraguan. Untuk menghilangkannya gimana? Ya, bagaimana kita menghilangkan keraguan? Ya, kita perlu ada keyakinan bahwasannya apa yang kita pikirkan ini belum tentu terjadi. Itu. Apa yang kita khawatirkan belum tentu itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin kita itu sampai kepada momen apa yang kita pikirkan. Itu. Nah,
Kalau itu kita yakini, kita pahami, maka kita akan sampai pada satu pemahaman bahwasannya semua yang terjadi baik dan buruk yaitu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya, kalau hati itu sumbernya adalah pengetahuan atau ilmu, kalau hadisun nafsi itu biasanya keraguan-raguan dan bisikan dari setan. Yang perlu kita pahami itu tempatnya ilmu itu bukan di akal sebenarnya. Gitu. Tempat ilmu itu ya ada di dalam hati. Makanya para ulama-ulama dulu mereka bisa menulis tafsir dengan sebanyak itu, dengan referensinya kira-kira simpennya di mana? Itu. Dua itu. Pertama diterima di hati, kedua disimpan di memori gitu. Itu saja yang membedakan filsuf barat itu kan di akal itu, tapi di hati. Sehingga mereka itu menjadi ada itu filsuf barat. Iya. Kalau makan akalnya dia bukan hatinya. Iya, kalau memang dominannya seperti itu. Nah itu. Tapi kalau ada juga filosofi yang dia sebenarnya menggunakan hatinya, tapi dia mungkin bingung untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang tepat itu kan. Dominannya yang mana? Ada kolaborasi dua. Memang harus ada kolaborasi, Bu. Nah, gitu. Kalau nggak ada kolaborasi kita agak susah juga. Itu kalau itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannadah fama'tarafa i'talafat wa makhtalafa iftaraqat. Jadi jiwa-jiwa manusia itu bagaikan para tentara yang berbaris satu. Kalau mereka kenal satu dengan yang lainnya, maka akan terikat hubungan yang erat. Tapi kalau mereka itu saling tidak peduli, maka mereka akan tercerai-berai. Itu adalah hubungan, kalau misalnya bahasa sekarang mungkin hubungan batin itu. Kenapa? Karena sudah terhubung antara orang tua dan anak. Itu kalau ada yang menyebut mungkin kayak ada bahasanya mungkin telepati gitu, Bu. Itu. Nah, sebenarnya itu bahasa koneksi antara orang lain dengan kita tanpa kita menghubunginya. Dan itu bisa terjadi, Pak. Begitu. Dan itu bisa terjadi. Itu. Nah, maka dulu itu para ulama itu ya, termasuk ulama kita di sini ya, entah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dapat di mana, itu mereka selalu terhubung. Gitu. Kalau misalnya temennya gitu dulu sama tempat lain itu sakit, tidak terhubung dengan itu. Kenapa? Apa yang menjawab itu? Yang menyebabkan adalah keterhubungan antar hatinya itu. Nah, itu. Iya, keterikatan terhubungan. Nah, makanya hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu bukan fisik sebenarnya, Bu. Karena fisik itu sudah tidak bisa terjadi. Tapi apa yang menyebabkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu terhubung? Karena hubungan hati kita dengan beliau. Apalagi kalau itu bukan hanya, Bu. Kalau itu hubungan antara anak dengan orang tua. Kita dengan Nabi Muhammad saja terhubung hati kita. Gitu. Bahkan kalau yang ekstrimnya itu sampai merasakan benar-benar dia itu kalau hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, hubungan hatinya sudah terbangun sangat baik, itu bisa sampai bukan nangis, Bu, bisa didatangi dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya atau dalam bentuk dia sedang sadar itu. Kenapa? Karena hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah terjalin dengan baik. Tuh. Bersih bajunya, Bu. Iya, bersihnya itu kan bukan standar kita.
Nah, itu. Jadi ada orang yang kotor tapi dia menurut kita dia kotor, ternyata dia lebih bersih dari kita. Nah, itu. Maka standar bersih itu yang perlu kita hindari juga kadang-kadang. Itu. Yang sebenarnya bukan bersih, yang lebih tepat adalah ketika hatinya itu terbuka untuk cahaya, itu yang paling tepat sebenarnya. Karena ada orang-orang yang dulu dia dalam maksiat dan sebagainya, ketika hatinya terbuka ternyata dia lebih depan, lebih unggul daripada kita dalam ketaatan. Nah, ada hal lain Bu, Bapak, yang disebut dengan namanya firasatul mu'min. Firasah itu arti kalau dalam bahasa Indonesia diserap menjadi firasat. Nah, itu. Nah, dalam bahasa Arab firasah itu. Nah, firasat itu adalah bagian dari nubuah, bagian dari kenabian, tetapi bedanya dia tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, firasat itu tajam. Nah, itu. Nah, itulah mungkin yang dirasakan oleh orang tua tapi tidak dirasakan oleh anak. Nah, itu disebut dengan firasah gitu. Firasat itu. Nah, dia termasuk dari bagian dari kenabian, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, beliau diberikan firasat-firasat terlebih dahulu. Nah, itu. Gimana Pak? Bisa jadi ilham dan sebagainya. Nah, itu. Maka berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin itu. Tuh. Nah, maka itu tadi, orang tua itu susah untuk menjelaskannya, akhirnya hanya bilang hariwang dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya firasat itu. Itu Bu. Ustaz, kan kadang-kadang mungkin godaan juga dari setan yang supaya kita bergerak jadi ayat bunga mempuas-puas nih mau kesana kita akhirnya kita malah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi suara hatinya gitu aja. Oh, beda Pak. Kalau was-was itu memang bisikan, tapi kalau firasat itu dari bahasanya dari lubuk hati. Nah, itu. Nah, firasat itu kalau was-was itu ya biasanya dia berlarian di pikiran kita dan lain sebagainya gitu. Itu. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak sinkron antara hati dengan pikiran tuh, gitu. Ya, hati ini bilangnya A, tapi pikiran bilang B, gitu. Ya, tapi kadang-kadang psikolog juga bingung. Kenapa? Karena secara konsep pikiran itu pasti akan mengikuti hati kita, gitu. Tapi realitanya ya nggak gitu, gitu. Ya kan? Nah, makanya apa yang kita lakukan itu tadi, kita mensinergikan antara hati dengan pikiran. Itulah kenapa kita manusia itu sebenarnya tidak mampu menahan jiwanya sendiri. Sebenarnya manusia nggak mampu menahan jiwa sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, dia nggak bisa mengontrol pikirannya, dia nggak bisa mengontrol hatinya dan sebagainya. Nah, itu. Makanya ada doa, Allahumma kfini min syarri nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Nah, itu. Iya, min syarri nafsi, dari kejahatan jiwaku sendiri. Nah, itu. Artinya apa? Artinya kita ini memang kadang-kadang bisa mengontrol jiwa, kadang-kadang ya kita nggak bisa mengontrol jiwa. Nah, gitu. Ya, wa a'udzubika min syarri nafsi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad kalau Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab hadisnya itu
menyebutnya sebagai surat la uqsimu bihadzal balad, surat la uqsimu. Ya, beliau menamakannya sebagai surat la uqsimu. Kenapa? Karena di awalnya ada kata la uqsimu. Nah, tetapi kalau dari kalangan ahli tafsir semuanya menyebutkan bahwasannya surat ini disebut dengan surat Al-Balad. Nah, itu. Nah, surat Al-Balad ini diturunkan di kota Mekah. Meskipun ada berpendapat dia diturunkan di kota Madinah, tetapi yang paling kuat adalah dia diturunkan di kota Mekah. Turun setelah surat Qaf, ya, dan sebelum surat At-Tariq. Ya. Ya, surat Qaf itu, dan sebelum surat At-Tariq. Kalau secara urutan surat ini turun ke 35 setelah surat apa yang pertama? Al-A'la. Secara urutan dia turun ke 35. Secara turunnya surat dia urutan ke 35. Dalam surat Al-Fajr, itu kita masuk Al-Munasabah, Bu ya. Dalam surat Al-Fajr itu disebutkan wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Sebelumnya apa? Sebelum wa ta'kuluna turatha aklal lamma kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, di dalam surah Al-Fajr itu kemarin kita sudah bahas kalla bal la tukrimunal yatim, artinya ada beberapa makna, Pak. Pertama, dia memang tidak mengasuh anak yatim. Yang kedua, dia memakan harta anak yatim. Nah, itu. Di dalam surat Al-Balad itu kebalikannya. Gitu. Dalam surat Al-Balad itu adalah anjuran untuk memberikan makan anak yatim. Nah, itu ada di ayat 15, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Jadi apa hubungannya dengan surat hubungannya Al-Balad dengan Al-Fajr? Hubungannya adalah di dalam surat Al-Fajr itu diinformasikan kepada kita terkait dengan orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Itu. Dengan diantaranya tidak memuliakan anak yatim, yaitu dengan memakan harta anak yatim, atau mengambil hak anak yatim, atau menghalang-halangi hak harta anak yatim itu sendiri. Nah, di dalam surat Al-Balad itu adalah menjelaskan tentang jalan orang-orang yang disebutkan dalam surat sebelumnya, yaitu nafsul mutmainnah, itu jalan orang-orang yang jiwanya itu tenang. Maka diantaranya adalah mereka adalah orang-orang yang selalu dan gemar memberi makan anak yatim. Yang kedua, surat Al-Balad itu menjelaskan tentang jalan ketenangan atau jalan yang ditempuh oleh yang dimaksud dalam surat sebelumnya nafsul mutmainnah. Maka nanti dalam ayat ini disebut dengan ashabul maimanah dalam surat ini. Apa saja jalan orang-orang yang jiwanya tenang itu? Ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang jiwa tenang itu pertama adalah falaqtahamal aqabah. Ya, mereka akan mengalami jalan yang sangat terjal sekali. Itu. Jadi jalan orang-orang yang jiwa tenang itu bukan jalan lurus, tapi jalan yang sangat terjal sekali, sebagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu naik gunung. Nah, itu. Naik gunung itu jalannya nggak ada yang halus, jalannya nggak ada yang rata. Itu.
Ada yang terjal, ada yang paling yang rata beberapa, nanti batu-batuan, tanah dan sebagainya. Itu jalan orang-orang yang nafsul mutmainnah. Mereka akan mengalami jalan yang sangat terjal. Apa saja keterangan jalan yang terjal itu dijelaskan di ayat 13 sampai ayat 17 itu dalam surat Al-Balad. Maka nanti mereka itu disebutkan sebagai ashabul maimanah, atau dalam surat Al-Qiyamah sebut dengan ashabul yamin. Nanti ada satu lagi ashabu shimal, itu orang yang ada di golongan kanan, ada golongan kiri. Yang golongan kanan itu adalah orang-orang yang menempuh jalan terjal. Nanti dia akan mendapatkan nafsul mut, jiwa yang tenang. Pertama, dia harus membebaskan budak. Yang kedua, dia fakkur raqabah au it'am, atau memberi makan orang-orang miskin. Pertama anak yatim, orang miskin. Lalu dia suka memberi nasihat dalam kesabaran dan nasihat dalam kasih sayang. Itu. Ini jalan-jalan orang-orang yang menempuh jalan ini biasanya orang-orang yang sangat dibenci oleh orang lain. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang jarang orang mau menerima ketika dikasih tahu terkait dengan sabar. Gitu. Biasanya mereka akan menolak gitu tanpa disadari itu. Udah sabar aja gitu. Ini iya di hadapan kita dia akan insya Allah saya sabar. Tapi di hatinya enak aja sabar-sabar gitu. Kamu gak ngerasain itu. Ini jalan orang-orang yang bahagia nanti. Karena orang-orang yang bahagia itu diawali dari ketenangan jiwa. Gitu, Pak. Jadi kalau mau bahagia, maka harus punya jiwa yang tenang dulu. Nah, jiwa yang tenang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada jalannya. Itu. Jalannya apa? Normatifnya adalah jalannya para nabi dan para rasul. Nah, itu. Nanti bagaimana dengan kita? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu. Kita mau milih jalan yang mana nih kira-kira? Maka kebahagiaan itu tidak bisa diukur. Maka biasanya kebahagiaan itu tidak ada padanan yang baku. Biasanya dia hanya indeks saja tuh. Misalnya ada 1 sampai 10, 1, 5 dan nggak ada yang baku kalau kebahagiaan itu. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang non materi dan agak sulit diukur kalau yang dia bukan non materi itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan jiwa-jiwa yang tenang itu sumbernya adalah as-sakinah. Itu. Maka kita sering mendoakan supaya rumah tangga kamu itu coba Bu, lihat Bu, ya. Yang kita doakan itu pertama kali adalah rumah tangga yang tenang. Bukan supaya rumah tanggamu, enggak, yang kita doakan supaya rumah tangga kita rumah tangga yang tenang gitu. Kenapa? Karena ketenangan itulah nanti yang akan menjadi sumber kebahagiaan. Itu. Kalau sudah tenang, maka rahmat yang turun. Rahmat itulah mungkin bahasa kita sederhananya kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Kalau itu sudah terjadi, maka otomatis ada mawaddah, ada rasa kasih sayang. Itu. Bukan cinta, Bu, kasih sayang. Karena cinta itu bertahan hanya 2 tahun 3 tahun. Selebihnya itu udah bukan cinta lagi. Kasih sayang maka disebut bukan hub, mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang, bukan cinta. Itu. Kita nggak pernah supaya cintanya itu enggak. Itu. Karena cinta hakiki itu cuma satu di dunia ini, yaitu cinta manusia kepada Tuhannya dan kepada nabinya. Itu cinta hakiki. Selebihnya itu kasih sayang. Maka sakinah, mawaddah, rahmah. Kebalik berarti.
Tadi apa? Sakinah, rahmah, mawaddah. Realita kan seperti itu. Faktanya kasih sayang itu apa? Yaitu ya misalnya suaminya suaminya teledor semaunya aja naruh barang gitu. Istrinya, oh ini emang suamiku seperti ini. Itu kasih sayang kayak gitu. Bukan cinta itu kasih sayang gitu. Ya, iya. Begitu juga sebaliknya ketika suami menghadapi istri-istri yang bukan cerewet, Bu. Bukan. Karena memang fungsi mulut ini untuk berbicara gitu. Menghadapi para istri-istri yang banyak bicaranya. Ya. Apa yang dialami oleh para suami ya itu tadi. Ya. Itu bukan cinta, itu adalah rasa bentuk kasih sayang. Itu ya. Nah, makanya dalam ayat ini wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mereka saling menasihati dalam kasih sayang itu. Itu ya. Nah, dan itu jalannya orang-orang yang nafsul mutmainnah. Nah, yang kedua ya, ada jalannya orang-orang yang kebalikannya, bukan nafsul mutmainnah, bukan jiwa-jiwa yang tenang. Itu. Apa jalannya? Itu tadi. Jalannya pertama mereka membanggakan dirinya, membanggakan materi, membanggakan kekuatannya. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau dia membanggakan apa yang dia punya dari materi, ya materi ini bukan harta ya, tapi semuanya, gitu Bu. Fisik dan sebagainya itu bentuknya materi. Satu sisi dia membanggakan ini, dalam hal lain adalah orang-orang yang mengambil hak orang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah jalan orang-orang yang bukan nafsul mutmainnah, bukan jiwa yang tenang. Nah, itu. Maka dalam surat ini disebutkan dengan walladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang mereka kufur terhadap tanda-tanda kekuasaanku. Itu. Apa saja? Banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu ya. Di antaranya disebutkan dalam surat ini, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ingkar semuanya dengan demikian. Sebaliknya mereka apa? Mereka malah membanggakan hartanya, membanggakan jiwanya, membanggakan kekuatannya, lalu mengambil hak orang lain, merampas hak anak yatim dan lain sebagainya. Ini jalan orang yang bukan nafsul mutmainnah. Inilah hubungan antara surat Al-Fajr dan surat Al-Balad. Surah Al-Fajr itu menjelaskan diantaranya adalah jalan orang-orang yang bukan nafsul mutmainnah, perilaku orang-orang yang bukan nafsul mutmainnah. Di surah Al-Balad itu jelaskan perilaku orang-orang yang dia mempunyai nafsul mutmainnah. Nah, jiwa yang tenang berarti lawannya apa? Jiwa yang penuh keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu banyak bentuknya, keraguan terhadap kekuasaan Allah, keraguan terhadap ketetapan Allah dan lain sebagainya. Ini al-munasabah, hubungan antara surah Al-Fajr dan surat Al-Balad. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa tema surat ini. Tema surat ini pertama itu adalah mengangkat tentang satu balad, satu negara atau satu tempat atau satu kampung. Nanti di kemudian hari Al-Balad ini disepakati oleh para ahli tafsir disebut dengan Makkah. Itu. Maka tema surat ini berkaitan dengan kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini membicarakan atau menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh manusia dari kesusahan, keletihan, dan segala macam hal-hal yang itu tidak mengenakan. Maka dalam surat ini apa firman Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu sudah aku ciptakan dalam satu kondisi yang disebut dengan namanya kabad. Nah, itu
Kabat itu adalah kesusahan, kesukaran, keletihan. Pokok manusia itu pasti akan capek hidupnya di dunia. Itu Bu. Maka kalau kita nggak capek hidup di dunia, itu tanda tanya itu kita manusia apa bukan? Nah, itu. Iya Bu, Pak. Karena itu tadi konsepnya itu seperti itu manusia. Itu. Maka karena dia capek di dunia ini, ya kan? Yang capek itu kan fisiknya. Itu. Maka bagaimana supaya yang capek fisiknya saja tapi jiwanya jangan. Itu. Maka surat sebelumnya disebut dengan adanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu. Nggak apa-apa manusia itu capek, pasti dia akan capek. Dan pada saatnya dia juga akan capek secara batinnya juga. Itu. Karena memang seperti itu konsep yang Allah buat kepada kita manusia. Fi kabat itu ya itu. Dia akan terus-menerus dalam keadaan susah, kusopeh dan sebagainya. Itu ya. Nah. Maka kalau surat ini menceritakan tentang apa namanya kesukaran, kepayahan yang dialami oleh manusia, itu. Kira-kira kapan kita senang bahagianya Bu, Pak? Udah herat yang benar Bu. Memang kadang-kadang tuh manusia kayak gitu Bu. Ya sebetulnya kadang-kadang manusia, bukan menzalimi Pak. Paling pandai untuk menghibur dirinya sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, surat ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang manusia itu bahwasannya dia akan selalu dan akan sering bangga terhadap pertama kekuatannya. Maka kekuatan ini bisa jadi nanti kekuatan fisik, kekuatan materi dan lain sebagainya, jabatan dan sebagainya. Itu manusia akan seperti itu. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang tiba-tiba merasa kuat dengan materinya. Itu sudah diinformasikan 14 abad yang lalu oleh Al-Quran. Nah, itu. Yang nggak usah heran ada orang yang naik jabatan dia itu ya makin sombong, ya nggak usah heran karena emang itu ya, manusia itu akan iktiror itu artinya apa? Pertama dia merasa bangga, yang kedua dia tertipu oleh diri sendiri gitu. Ya, jadi manusia itu sebenarnya ketika dia merasa bangga sebenarnya dia sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, itu surat ini tuh menginformasikan kepada kita bahwasannya manusia akan seperti itu. Dia akan bangga terhadap kekuatannya, dia akan bangga terhadap materinya. Itu. Kebanggaan itulah yang yang akan menyebabkan dia tertipu oleh dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dia tidak memahami padahal apa yang dibanggakan itu justru menjerumuskan dia kepada keburukan. Seharusnya yang dia banggakan itu bukan itu, bukan kekuatannya, bukan materinya, tetapi yang dia banggakan adalah bagaimana materi ini, kekuatan ini bisa menyelamatkan dia dari neraka dan masukkan dia kepada surga. Nah, itu tidak tertipu dia. Tapi kalau itu menjerumuskan dia kepada neraka, dia tertipu karena dia berbangga terhadap yang demikian. Yang keempat, kita itu kadang-kadang sering tidak mensyukuri yang Allah berikan nikmat kepada kita berupa al-hawasul khamsah. Al-hawasul khamsah itu panca indera yang 5 itu. Ini kadang-kadang kita lupa syukur terhadap karunia ini. Itu. Kita seringnya menghitung ya nikmat itu yang berbentuk materi. Nah, materi itu tadi ya, bukan hanya harta gitu. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan dunia ini bentuknya adalah materi. Kita lupa dengan nikmat ini. Ya. Padahal bisa melihat itu sudah nikmat yang luar biasa.
bisa apa namanya, panca indera itu 5 apa aja Bu? Melihat, mencium, mendengar, merasa, apa lagi? Meraba itu. Gitu. Basmah itu apa namanya nih? Sidik jari. Itu basmah namanya dalam bahasa. Basmah kita, sidik jari kita ini berbeda setiap orangnya. Dan sedangkan manusia itu jumlahnya 2 miliar katanya saat ini. 8 miliar Pak? Ya, 2 miliar umat Islam. Oh, udah 8 miliar umat Islam? Masya Allah, 8 miliar. Oke, 8 miliar jumlahnya manusia, dan setiap orang punya sidik jari yang berbeda-beda, enggak sama. Itu. Dan itu kita nggak pernah merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Padahal setiap HP kita, kalau orang itu pakai sidik jarinya untuk masuk ke kita tuh nggak bisa, hanya kita aja yang bisa. Kita nggak ngeliat itu sebagai sebuah nikmat. Nah, manusia itu seperti itu. Dia sering lupa terhadap nikmat panca indera. Nah, surat ini menginformasikan kepada kita tentang hal itu. Ya. Maka Allah sampaikan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku telah ciptakan untuk muhai manusia 2 mata itu? Ini maksudnya bukan pertanyaan, tetapi at-taubih, yaitu menginformasikan tentang perilaku manusia yang suka lupa terhadap nikmat mata itu. Maka alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Lisan itu lisan apa? Lidah. Apa fungsi lidah? Rasa. Nah, itu. Waktu kemarin Covid itu orang semuanya mencari-cari rasa tuh. Ya kan? Standar apa? Coba rasanya apa? Itu. Nah, itu nggak ada rasa, wah Covid kamu. Nah, itu. Ya. Walisanan wa syafatain. Syafah itu nih Bu, 2 bibir. Maka Al-Balad itu menginformasikan kepada kita, jangan lupa terhadap nikmat-nikmat itu. Kalau kamu lupa, maka kamu termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Oke. Selanjutnya, surat ini menginformasikan kepada kita jalan orang-orang yang bahagia. Itu. Apa jalan orang yang bahagia? Ternyata kalau melihat dari surat ini, jalan orang-orang yang bahagia itu adalah jalan orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Memberi makanan yatim tuh kita berbagi sebenarnya. Memberi makan orang miskin juga kayak gitu. Sedekah juga kita berbagi. Itu. Memberikan saling menasihati itu juga berbagi. Saling menasihati kepada kesabaran dan kasih sayang juga itu berbagi kita. Itu. Maka sebenarnya kunci kebahagiaan itu bukan kita banyak-banyakan memiliki. Gitu. Tetapi semakin banyak kita memberi, akan semakin bahagia. Gitu. Ini konsep ini akan bertolak belakang dengan konsep materialistis. Kenapa? Karena semakin kamu punya, kamu akan semakin bahagia. Kalau enggak, semakin kamu sering berbagi, maka kamu akan semakin sering bahagia. Dan faktanya ternyata seperti itu. Coba ibu-ibu deh, bapak-bapak, coba aja kalau nggak percaya, berbagi dengan orang tetapi dengan niat yang benar ya, gitu. Itu pasti akan merasakan nikmatnya yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau hal yang kita bagikan itu bermanfaat untuk mereka. Itu pasti kita akan mendapatkan nikmatnya sangat luar biasa. Sebaliknya, semakin kita menggenggam, itu semakin khawatir kita, semakin resah hidup kita. Ustadz mah enak aja ngomong. Bisa nggak kadang-kadang gitu? Ya kan, nggak selesai. Dan memang terkadang Allah itu kalau sudah cinta kepada kita, yang ujinya semaunya saja. Semaunya saja maksudnya apa? Ya semau dianya ya kapan dia mau uji kita itu. Kadang-kadang lagi nggak ada sama sekali itu ya Allah uji kepada kita tuh. Itu. Di ATM tinggal 50.000, itu.
Ada orang datang ke rumah mau minjem duit. Nah itu, minjemnya 50 lagi. Nah itu. Ini kan ujian keimanan. Itu. Itu. Gimana Pak? Gongnya itu. Gongnya itu di situ. Bagaimana melepas itu. Nah disitulah kenikmatannya tadi Bu. Sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang juhdul mukil. Orang yang sedekah dan dia itu sedang dalam perdebatan hatinya antara dua pilihan nih. Kalau saya kasih ini ke dia, besok saya sama anak istri belum tentu makan. Nah itu, ini juhdul mukil namanya Bu. Dia sedang ada perdebatan dalam diri. Itu jihadnya itu di situ sebenarnya. Itu perjuangan itu situ. Perjuangan orang-orang yang sedang dalam perdebatan batin itu. Nah itu. Itu sedekah yang paling baik itu di situ sebenarnya. Ketika dalam kondisi itu. Kalau kita sedekah dalam keadaan lapang ya, masih ada misalnya kita sedekah 50.000 gitu, tenang di ATM masih ada 10 juta gitu. Iya, karena segitu. Tapi kalau misalnya di ATM tinggal segitu-segitunya, itu juhdul mukilis itu. Misalnya kayak tukang tukang ojek pangkalan atau tukang beca gitu. Ketika dia temannya minjem gitu ya, ada minjem nggak? Berapa? 20.000 gitu. Karena sesuai dengan kadar dan lingkungannya itu Bu. Ini kalau tukang beca yang satu ini ngasih, itu lebih baik itu sedekah dia dibanding kita yang sedekah dalam keadaan 50.000 tapi di ATM ada 10 juta. Kenapa? Karena 20.000 itu kehidupan dia untuk hari itu. Nilai dari nilai juga berbeda, perjuangannya juga beda. Itu. Nah, hebatnya lagi itu Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepadan dengan kita. Gitu. Maka kalau ibu-ibu nih biasanya itu nggak mungkin minjem 20.000. Bapak-bapak juga nggak mungkin minjem 20.000. Gitu. Karena dipertemukan dengan yang sepadan itu. Maka di sanalah kita bisa menemukan jalan kebahagiaan itu. Kan kalau misalnya dulu bapak ibu bekerja punya penghasilan, kan nggak mungkin minjemnya 100.000. Itu sudah ketara tuh, misalnya gajinya bulanannya misalnya di atas 8-10 tuh kan nggak mungkin minjem 100. Minimal itu dia di angka 1 minjemnya itu. Terlepas gaya hidup gitu Pak. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, karena lingkungan itu yang sepadan itu yang Allah tempatkan kita di lingkungan yang sepadan itu. Nah, itu. Dan ketika ada yang minjem kepada kita dengan gaji dengan bulanan kita sekian, kita juga hitung-hitung, wah kalau misalnya dipinjam sama teman saya 1 berkurang nih, saya punya ini. Nah, itu juhdul mukil juga di sana sebenarnya. Hanya saja memang lokasinya dan tempat yang berbeda. Gitu. Jadi Allah itu akan mempertemukan kita dengan yang sepadan dengan kita. Dan itu rezeki Bu, anugerah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mempertemukan kita dengan orang yang jauh di atas kita, itu justru malah kita akan dianggap rendah dan sebagainya. Tapi kalau itu kita dipertemukan dengan orang sepadan kita, itu kita akan merasa bahagia dan sebagainya. Nah, itu luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan yang sepadan dengan kita tuh. Gitu. Makanya ketika kita sedang susah, orang itu jauh dari kita, sebenarnya itu baik untuk kita. Kita tapi mikirnya sebaliknya. Oke, lagi susah nggak ada yang dekat. Giran saya itu banyak yang dekat. Kenapa? Gitu. Karena kalau kita ketahuan gitu ya, kita susah, maka kita kan dipandang rendah orang teman-teman kita tuh. Gitu. Ya meskipun nggak teman kita semua seperti itu, tapi kita akan dipandang lebih rendah oleh mereka. Artinya apa? Martabat kita, kehormatan kita itu terjaga ketika itu. Makanya biarin dia lagi kita susah, dia jauh-jauh, biarin. Kehormatan kita terjaga. Nah, kalau dia datang pas kita lagi senang, tetap nggak terjaga kehormatan kita? Tetap. Nah, itu. Nah, orang-orang yang bahagia tuh kayak gitu. Al-Bala tuh diantara menjelaskan kayak gitu tuh. Jadi biarpun kadang-kadang hutang ini kita banyak, dibiarin saja. Gitu.
Orang nggak kenal kita, biarkan saja. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan kita. Gitu. Kita nggak pernah kepikiran yang ke sana tuh. Kita yang kepikiran orang kalau mau seneng, kalau lagi susah jauh, kalau lagi seneng deket banyak gitu. Gitu. Nah, itu Allah itu menempatkan kayak gitu tuh rezeki untuk kita sebenarnya. Gitu. Ya, nikmat itu sebenarnya. Ya, jadi Allah jaga kehormatan kita, kita juga terjaga kehormatannya, gitu. Apa istri juga terjaga kehormatannya, anak juga, semuanya itu terjaga, keluarga kita juga terjaga kehormatannya. Kenapa? Karena yang tahu hanya kita aja. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Nah, yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, surat ini menginformasikan kepada kita penyebab utama manusia hancur dalam kehidupannya dikarenakan karena kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab utamanya. Maka coba Pak, lihat surat Al-Fajr itu. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr? Memberi azab. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu tanda kekuasaan Allah tuh. Apakah kamu tidak mau berpikir melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad? Betul. Setelah kaum Ad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Itu yang mana mereka Allah beri kemampuan untuk bisa membuat bangunan-bangunan yang sangat megah sekali. Itu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan di alam semesta ini. Itu wa samud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang Allah beri kemampuan untuk memahat tebing-tebing menjadi tempat tinggal. Wa fir'aun dzil autad, dan Firaun yang mempunyai singgasana yang sangat tinggi sekali. Ada salah satu lokasi di Mesir itu namanya Luxor. Luxor itu adalah sekarang ini menjadi komplek tempat peninggalan Firaun. Itu kalau bapak-bapak ke sana, mudah-mudahan ada rezeki bisa ke sana Pak. Itu bangunannya memang tinggi-tinggi gitu ya. Itu. Al-Quran itu menyebutkan Dzil Autad, yang mempunyai pasak-pasak yang tinggi untuk bangun-bangunan itu. Dalam surat Al-Balad Allah sampaikan penyebab manusia itu hancur dalam kehidupannya karena mereka tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini Allah sampaikan walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum mus'amah. Itu. Maka orang-orang yang kufur terhadap tanda-tanda kekuasaanku, mereka termasuk orang-orang yang binasa dan sebagainya. Ini tema surat Al-Balad. Maka terakhir, apa tujuan dari surat ini? Tujuan surat ini yang pertama adalah menginformasikan kepada kita betapa agungnya kota Mekah itu. Ya. Karena di sanalah bermula risalah tauhid, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lembah itu, yaitu Makkah yang saat ini. Nah, nanti dari sana juga lah lahir seorang nabi yang terakhir yang asli kota Mekah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi itu, Bu. Maka kalau kita melihat hubungan sejarahnya itu adalah Nabi Ibrahim pertama kali membawa risalah tauhid dimulai dari kota Mekah, dan itu ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW yang lahir di kota Mekah. Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan kota Mekah itu sendiri. Yang kedua, kota Mekah itu berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota tersebut. Dan bukan hanya kotanya yang diberkahi, tetapi
orang-orang yang tinggal di sana juga mendapatkan berkah. Apa penyebab berkahnya itu? Penyebab berkahnya adalah risalah tauhid itu, keimanan itu yang menyebabkan keberkahan itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim membawa keimanan ke kota Mekah, dan Nabi Muhammad SAW memunculkan keimanan kembali di kota Mekah. Gitu. Dan di kota Mekah itu adalah pusat tauhid sebenarnya, Pak. Kota Mekah itu adalah awal mula risalah tauhid itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti ada keturunan-keturunannya yang menyimpang, dan ada yang tetap yang berada di dalam Islam atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menghidupkan kembali keimanan di kota tersebut setelah terjadi penyimpangan. Maka keberkahan kota itu disebabkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dia akan mendapatkan kemuliaan karena satu, keimanannya. Itu. Sebagaimana kota Madinah itu menjadi mulia karena keimanan dan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelumnya dia seperti kota-kota biasa saja yang lainnya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, dia menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena didatangi oleh Nabi Muhammad, dan di sanalah nanti tersebar keimanan kemana-mana. Itu. Maka keimananlah sebagai sumber keberkahan dari penduduk kota Mekah. Itu. Dan ini menunjukkan kemuliaan kota Mekah itu sendiri. Nah, ini apa namanya? Di antara tujuan utama dari surat Al-Balad. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di minggu akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim fi ayatihi wa zimmatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.